Akhirnya pintu terbuka dan Jack terhuyung-huyung keluar. Dia pucat dan matanya berwarna merah. Jack tampak kesal melihat wanita berbaju biru itu menunggunya. Halo semua, bersama aku lagi Devi. Selamat datang di Halloween. Di video festival Halloween kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita creepypasta dengan judul Stop 115. Gak usah lama-lama, kita akan langsung saja mulai ceritanya. Aku mencium bau asap batu bara sebelum aku dapat membuka mata. Untuk sesaat aku merasa berusia 8 tahun lagi dan sedang berada di bengkel tempat kakek saya memperbaiki motor. Memang biasanya aku duduk di dekat kompor lamanya dan melihatnya bekerja. Hana, bagaimana urutan tembakan piston dari Chevrolet blok kecil? Itu merupakan pertanyaan yang biasa kakek tanyakan buatku. Dan tentunya aku akan langsung menjawabnya. 184365572. Lalu kakek akan tertawa dan melemparkanku satu kotak coklat Hershey ukuran kecil yang selalu dia simpan di kotak peralatannya. Tapi kilatan cahaya dan kilatan cahaya lagi. Di mana aku? Aku mencoba membuka mata tetapi sangat susah. Anehnya, aku merasa membutuhkan lebih banyak usaha daripada biasanya. Kepalaku terasa sangat berat. Aku sadar sedang bersandar pada sesuatu yang dingin dan halus. Akhirnya aku bisa membuka mataku sepenuhnya. Pemandangan berlalu dengan cepat di luar. Gunung yang rimbun terlihat hijau dan indah. Langit biru terlihat sangat jernih. Tapi tunggu. Di mana aku? Aku tidak bisa berpikir. Aku mencoba untuk mengangkat kepalaku, tetapi tidak bisa. Masih berat. Aku bersandar lagi ke kursi. Apakah aku sedang berada di kereta api? Aku ingin ibuku. Sebuah suara kecil merintih. Aku coba mencari dari mana, dan aku berhasil menemukannya. Di situ. Aku melihatnya di kursi di seberangku. Seorang gadis berusia mungkin sekitar 4 tahun sedang menghisap ibu jarinya. Dia tampak lesu, terlihat seperti apa yang kurasakan. Dia juga tampak familiar, tapi aku tidak bisa berpikir siapa dia. Kepalaku berdenyut-denyut dan aku merasa mual. Seseorang bergerak dengan cepat menyusuri lorong. Itu seorang wanita dengan seragam biru cerah. Dia berlutut di samping gadis itu dan berkata, "Tidak apa-apa sayang, kamu akan segera melihat ibumu." Melihat hal itu, aku mencoba menarik perhatian wanita itu. Pikirku, aku ingin bertanya di mana ini. Tetapi dia memutar kepalanya dan membentakku. Matanya terlihat hitam seperti batu bara. Aku kaget, aku berkedip dan mata itu hilang. Wanita itu terlihat sangat khawatir denganku dan matanya berwarna biru langit, bukan hitam. "Apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu bertanya. "Kepalaku," jawabku. "Mungkin asap dari kereta api," katanya. Lalu dia pergi. Seseorang mengguman di sebelahku. Seorang anak laki-laki berambut pirang, mungkin seusiaku, sedang mencoba merenggangkan badannya. Dia berbalik dan menyipitkan mata ke arahku. "Jack," bisikku. "Aku, Jack?" Katanya seolah hal itu baru saja terpikir olehnya. Aku tidak tahu. Mengakhiri kata-kata yang bahkan belum dia selesaikan. Dia menutup matanya. Aku ingat dia, entah bagaimana. Nomor 7 dengan jersey hitam. Dan tiba-tiba aku membayangkannya sedang berada di loker bersamaku. Dia membantuku untuk membuka lokerku dan aku tahu bahkan tanpa perlu melihatnya kalau topi baseball yang dia pakai saat ini memiliki simbol Red Sox di atasnya. Aku kembali melihat keluar jendela dan mencoba mengingat di mana aku berada tepat sebelum aku naik ke kereta ini. "Aku sakit," kata Jack. Dia sedang berjuang untuk berdiri. Kemudian dia berjalan di lorong dan ketika dia hampir sampai di tengah lorong, wanita berbaju biru tadi menghentikannya. "Silakan kembali ke tempat duduk Anda," katanya. Toilet, guman Jack. "Saya sakit." "Ini akan berlalu," kata wanita itu dengan riang dan mencoba menariknya kembali. Jack melepaskan tangan wanita itu dan tetap berjalan di lorong. Pada akhirnya Jack menghilang ke pintu di sebelah kirinya dan wanita berbaju biru itu tampak cemas. Dia melirik penumpang lainnya tetapi sepertinya tidak ada orang lain yang cukup kuat untuk berdiri selain Jack. Wanita itu mengkerucutkan bibirnya dan dia menunggu Jack. Akhirnya pintu terbuka dan Jack terhuyung-huyung keluar. Dia pucat dan matanya
berwarna merah. Jack tampak kesal melihat wanita berbaju biru itu menunggunya. Dia berbalik seolah-olah akan pergi melalui pintu ke gerbong lainnya. Dan wanita itu terlihat ketakutan. "Berhenti!" Wanita itu berteriak. "Kamu tidak bisa masuk ke sana." Wanita itu hampir mendorong Jack hingga terjatuh saat dia berusaha untuk menutup jalan ke arah pintu itu. Jack melihatnya dengan wajah aneh dan dia mengangkat tangannya. "Aku menyerah." Kemudian Jack kembali menyusuri lorong itu dan duduk di sebelahku dan bukannya di tempat duduk sebelumnya. "Silakan kembali ke tempat duduk Anda," kata wanita tadi. Dan tentu saja Jack mengabaikannya. "Hai pemuda." Belum sempat wanita itu menyelesaikan kata-katanya, Jack bertanya, "Di mana kita? Kemana kita akan pergi?" Wanita itu tidak menjawab dan berlalu pergi. Dia berjalan ke arah seorang pria dengan seragam biru yang sama dengan miliknya dan duduk di sebelahnya. Mereka lalu berbalik melihat kami dan berbisik di belakang tangan mereka. "Apa yang sedang terjadi?" kata Jack. "Aku tidak ingat. Kepalaku sangat sakit," jawabku. "Aku juga. Apakah menurutmu kita dibius?" Jack menatapku lalu memberikan pandangannya pada gadis kecil di kursi di depan kami. "Tapi kenapa? Hal terakhir yang aku ingat adalah Mr. Grelly meneriakiku," kata Jack. "Dia meneriakimu karena kamu tidur di kelas." "Ah, betul sekali kamu, Hana. Aku punya firasat buruk deh," kata Jack. "Kita harus segera turun dari kereta ini." Kedua karyawan itu masih memperhatikan kami. Jack menunduk dan berkata, "Anak-anak ini bukannya mereka dari sekolah kita?" Dan yang lebih muda, dia memiringkan kepalanya ke arah gadis itu. "Bukankah mereka dari tempat penitipan anak di sebelah ruang kelas kita?" Aku lalu menatap gadis yang dimaksud Jack, lalu terkejut. "Ah, putri Nyonya Campbell, Ali!" Sebuah suara datang dari pengeras suara. Mendekati halte 105, semua penumpang tetap duduk kecuali anggota layanan mengarahkan Anda sebaliknya. Hanya orang dengan tiket untuk stop 105 yang diizinkan turun di sana. Setelah mendengar pengumuman itu, Jack bertanya, "Apakah kamu punya tiket?" Sebelum aku bisa melihat, dua karyawan anggota layanan itu bergerak cepat menyusuri lorong gerbong kami dan menutup tirai di atas jendela kami. Jack mencoba menghentikan pria itu untuk menutup tirai kami. "Tolong biarkan milik kami terbuka," katanya. Dan pria itu tetap menutupnya. Jack meraih tirai itu dan mencoba membukanya, tetapi tangan pria itu menggenggam pergelangan tangan Jack. "Jangan sentuh itu," katanya. Dan untuk sesaat, aku bisa melihat mata pria itu berkilat hitam. Ada hal-hal dalam perjalanan ini yang tidak ingin Anda lihat. Dan stop 105 salah satunya yang menampung banyak hal ini. Tentunya Anda tidak ingin melihat perhentian apapun sampai kita tiba di perhentian 110. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Nikmati perjalananmu." Kami melihatnya berjalan pergi. "Apakah kamu lihat hal itu?" Jack bertanya. "Matanya." "Ya," bisikku. Dan mata itu sama sebelumnya dengan wanita itu. Aku pikir awalnya itu hanya bayanganku saja. Kereta berjalan perlahan hingga berhenti. Tidak ada seorang pun dari gerbong kami yang turun di halte ini. Wanita berbaju biru itu mengumumkan sambil tersenyum. "Mungkin Anda harus menutup mata dan tidur siang. Ini akan membantu waktu berlalu," tambahnya. Dia lalu mengambil selimut dari kompartemen atas dan menyelipkannya di sekelilingku. Jack menolak yang ditawarkan oleh wanita itu. "Istirahatkan matamu sayang," kata wanita itu. "Aku akan membangunkanmu saat kita sampai di perhentianmu." Tapi Jack tetap menolaknya. "Tidur siang ya? Aku memang masih merasa pusing dan kepalaku tidak mau berhenti berdenyut. Mungkin jika aku memejamkan mata sebentar saja." "Tetap terjaga," kata Jack sambil menyenggolku dengan lututnya. "Kita tidak bisa tertidur." Aku membuka mata dan melihat Ali tertidur mendengkur pelan. Di seluruh gerbong, seluruh penumpang tertidur. Ada beberapa wajah yang saya kenal dan yang lainnya masih terlihat kabur. "Hana," bisik Jack. "Apakah kamu mendengar itu?" "Ya, kedengarannya seperti serigala melolong atau..." Jack tiba-tiba menarikku dan membuka tirai kami. Pemandangan di luar yang tadinya terlihat sangat cerah dan subur, tiba-tiba terlihat gelap gulita dan sangat tandus. Orang-orang berjalan ke dalam kegelapan. Kemudian aku melihat lampu kuning muncul.
Dan butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa itu bukan lampu, tapi ternyata itu adalah sepasang mata. Sesuatu melompat ke jendela kami dan aku berteriak. Aku melihat kilatan bulu hitam dan mata kuning yang tidak rata. Lalu pria berbaju biru yang ada di sana menarik tirai. Sudah aku bilang jangan sentuh itu. Pria anggota layanan itu berteriak. Apa yang bisa aku katakan, Bung? Jack berkata, jika Anda memberitahuku bagaimana aku bisa naik kereta sialan ini, aku mungkin tahu di mana tiketku. Wanita berbaju biru itu mendekat dan pria itu berbisik. Dia tidak pantas berada di sini. Aku sudah bilang begitu. Matanya melebar dan mulutnya menganga. Mustahil, jawab wanita itu.